Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pembelajaran IPA kali ini bersama saya, Gia Junior Nurwahidah, kita akan menjelajahi angkasa luar dengan tema Yuk Mengenal Tata Surya. Sebelum masuk pada materi tata surya, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat pertama mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya, kemudian mendeskripsikan rotasi dan revolusi bumi, kemudian menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi, kemudian mendeskripsikan rotasi dan revolusi bulan, menganalisis dampak rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan di bumi, menggambarkan sketsa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, dan yang terakhir membuat laporan tertulis tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan. Ada yang sudah tahu apa itu tata surya? Ya, betul. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, ini adalah gambaran tata surya kita. Ada matahari sebagai pusatnya, dikelilingi oleh planet-planet, mulai dari Merkurius yang paling dekat ke matahari, hingga Neptunus yang paling jauh dari matahari. Masing-masing planet mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Kita lihat orbit masing-masing planet. Terlihat bahwa planet yang lebih dekat ke matahari, orbitnya lebih kecil dibandingkan yang lebih jauh dari matahari. Sehingga planet yang terdekat dengan matahari membutuhkan waktu lebih singkat untuk mengelilingi matahari dibandingkan dengan planet yang lebih jauh. Nah, di samping planet, ada juga benda langit lain di lingkungan tata surya, yakni ada asteroid, meteoroid, dan komet. Matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inti matahari. Inti matahari ini merupakan bagian paling dalam dari matahari, memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius dan berfungsi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua, fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin. Melalui fotosfer, radiasi matahari terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah yang lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Yang ketiga, kromosfer. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan yang keempat, korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total, seperti yang tergambar di slide ini. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang, atau kalau dalam sistem tata surya, artinya planet memantulkan cahaya dari matahari. Dalam sistem tata surya ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari. Cirinya berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu,
lalu sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca. Ia juga memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah retakan dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari. Dia memiliki ciri berupa ukurannya yang besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu komitis, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian komet yaitu sebagai berikut. Pertama, inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua, koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Dan yang ketiga, ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Kalian tahu, arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Mengapa? Dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari, sehingga arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, maka disebut sebagai meteorit. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang kemudian disebut sebagai sabuk asteroid. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Akibat dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya siang dan malam.
Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, pembelokan arah angin. Dan yang kelima, pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. Pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Dan yang ketiga, pergantian musim. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi juga tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Di video ini, kita dapat melihat 3 gerakan yang dilakukan bulan, yaitu bulan berotasi atau berputar pada porosnya. Yang kedua, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Dan yang ketiga, bulan bersama-sama dengan bumi berevolusi mengelilingi matahari. Berikut ini adalah gambaran bulan. Sisi terang bulan merupakan sisi yang sama yang selalu terlihat dari bumi, sementara sisi gelapnya adalah sisi yang tidak pernah terlihat dari bumi. Mengapa sisi bulan yang terlihat dari bumi selalu sama? Padahal kan bulan juga berotasi. Nah, hal ini terjadi karena kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pasang surut air laut. Ada 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Kemudian ada juga pembagian bulan. Pembagian bulan pun ada 2 jenis, yaitu ada bulan sideris dan bulan sinodis. Kemudian ada juga fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Fase-fase bulan sebagai berikut. Pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap.
Yang kedua, bulan sabit, yaitu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar seperempatnya, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi pun hanya seperempatnya. Yang ketiga, bulan separuh, yaitu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari hanya separuhnya saja. Dan yang keempat, bulan cembung, yaitu ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4 bagiannya, dan bulan purnama, yaitu ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita dapat melihat bulan purnama. Gerhana. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Sementara itu, gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Sebagai penutup, dan agar pengetahuan kalian juga lebih luas, maka kerjakan tugas berikut ini ya. Jadi di paparan tadi kan telah disebutkan dampak dari rotasi dan revolusi baik itu bumi maupun bulan. Namun memang belum dijelaskan secara lebih terperinci. Nah, yang menjadi tugas kalian adalah pertama, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber tentang dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber tentang dampak rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan di bumi. Yang ketiga, buatlah sketsa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang keempat, buatlah laporan tertulis dari hasil pencarian informasi yang sudah kamu lakukan dan hasil sketsa yang telah kamu buat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.